Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukaddimah saya tadi baca Quran. Sejauh mana saya umur 70 tahun mampu untuk membawakan qiraatul Quran Abdul Basit Abdul Somad. Ayatnya tadi beliau baca. Mudah-mudahan sampai akhir hayat saya selalu mengumandangkan ayat Al-Quran ghinaul Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil, perlahan-lahan sesuai dengan tajwidnya, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya. Sebagaimana malam ini kita mengadakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad yang telah lalu. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa gembiranya umat Islam pada saat itu di tanah Arab, bahkan di Indonesia, dan bahkan seluruh dunia senang mendengarkan turunnya ayat Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu turunnya Al-Quran gemetaran. Tapi kalau orang kita baca Quran meninggalkan Quran. Kalau di TV orang baca Quran pindah channel. Maka berbeda sekali apa yang disampaikan diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah peradaban Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima surat yang pertama tadi, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang sebenarnya ayat ini ada 19 ayat, tetapi turunnya itu bertahap sesuai dengan kejadian peristiwa yang dilakukan, yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, kata Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang melekat melalui ayah dan ibu kita. Maka lahirlah kita semua ini, termasuk saya yang berbicara di atas mimbar ini. Kalau bukan dari orang tua kita, kita jadinya dari mana? Keluar dari mana? Asalnya dari mana? Tentu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui ibu bapak kita. Tidak ada manusia yang keluarnya dari perut kambing, perut kerbau dan sapi atau kuda. Kebetulan saya ini orang Bima, kudanya banyak. Ya. Dia tidak ada. Tapi manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala segumpal darah yang melekat pada ibu dan bapak kita. Jadilah manusia kita, bayi yang bersih, suci, bagaikan kertas yang putih, kain yang putih, suci, bersih. Dalam 4 bulan kemudian kita ditiupkan oleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkannya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jangan sampai di antara manusia mengatakan bahwa Allah tidak mengajarkan kepada umat Islam, tidak mengajarkan kepada manusia yang diciptakannya, padahal di dalam perut ibu itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah keluar dari perut ibu kita, anaknya itu berbunyi suara, ya, bumi, duniaku sudah terang. Tadi gelap gulita dalam perut ibu kita. Begitu keluar dari perut ibu kita, terang benerang dunianya. Sesudah remaja dewasa, dia pada saat melakukan pernikahan, perkawinan dengan seorang suami istri, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesudah demikian, menunggu kematian di antara kita. Apa yang diucapkan oleh kita? Hanya 2 kalimat syahadat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebanyakan kita keliru. Islam kita itu Islam dari nenek moyang kita. Salah pengertian itu. Kita tuh Islam dari perut ibu kita sudah ada, kita diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar baru menjadi manusia yang sehat, remaja, dewasa, tua sampai meninggal dunia. Kalimat itulah yang kita ucapkan sehari-hari oleh kita umat Islam seluruh dunia, bukan hanya orang Nanggela atau Tajur Halang. Tidak. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kepada kita semua, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya turun Al-Qur'an di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqu minan nar ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Awwalur rahmah, hari pertama sampai 10 hari. Maghfirahnya adalah 11 sampai 20. 21 sampai 30 hari kita mendapatkan itqu minan nar, bebas dari api neraka. Apa kita sudah melihat neraka? Belum. Neraka dunia sudah, neraka akhirat belum. Maka kita siap-siap menjadi manusia yang menempatkan diri apakah di neraka atau surga. Bagaimana kita dapatkan surga? Beribadah kepada Allah, bersedekah kepada Allah, bermuamalah kepada Allah, bertarawih kepada Allah, berpuasa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mendapatkan surganya Allah. Tidak mudah untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka paling gampang. Begitu kesandung kita jatuh, neraka dunia sudah duluan kita, neraka akhirat belum. Kadang-kadang kita kesandung sedikit, kita ucapkan apa? Astagfirullah. Tapi ada orang yang mengucapkan astagfirullah itu dibalik, ya kan? Bukan astagfirullah, copot benar kakinya nanti. Nah, makanya kita mengucapkan astagfirullahalazim. Tandanya kita punya salah, punya kemampuan terbatas. Kita ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sisipkan ini adalah ada 3 amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Konsekuen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuen kita menjalankan ibadah kepada Allah. Jangan hanya mengaku muslim tapi sholatnya hari ini sholat, besok tidak sholat. Lusa sholat, akan datang tidak sholat. Sama juga orang puasa hari ini 15 atau 16 atau 17, besok tidak puasa lagi. Ini salah. Pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala konsekuen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berbuat baik kepada manusia, infak dan sedekah. Bapak tadi dijalankan kotak amal, masukkan ke dalam walaupun hanya 1000 perak. Itu infak sedekah kita. Uang itulah nanti akan kita petik di hari akhirat nanti. Itulah kekayaan kita. Kekayaan yang ada pada diri kita ini kan habis direbut oleh anak, habis direbut oleh keluarga. Ya, yang dibawa mati hanya kain kafan saja kita. Tidak ada yang dibawa mati. Caranya membawa kita punya harta, sisipkanlah ke masjid, sisipkanlah ke pesantren, sisipkan kepada anak yatim piatu, fuqara wal masakin, kaum duafa lainnya. Itulah harta kita, baru kita bisa bawa mati sampai di akhirat nanti. Kata orang, gak dibawa mati itu harta. Betul kata kamu, betul kata saudara. Tetapi apabila kita ingin membawa harta kita, titipkan ke masjid ini, titipkan ke pesantren yang lain, titipkan anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa lainnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh keteladanan. Maka turunlah ayat contoh yang baik itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, rawahul Bukhari wa Muslim.
Aku diutus ke alam dunia ini, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlakul karimah, tingkah laku manusia, budi pekerti yang luhur. Itu Nabi, itu contoh keteladanan. Itu hadis rawat Bukhari Muslim. Contoh firman Allah ada, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu kata Allah. Sungguh contoh teladan yang paling baik kamu ikuti ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang percaya adanya hari kiamat dan orang-orang yang selalu mengucapkan zikrullah, tasbih kepada Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ringan menurut kita, tapi berat melaksanakannya. Banyak kita yang jalan kemana-mana, keluar rumah aja lupa doa, tapi kebanyakan lupa dompet biasanya, iya kan? Kalau lupa kepada Allah, semuanya tidak akan benar dan lurus kita dalam perjalanan hidup kita. Maka oleh karena itulah, jangan lupa istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Karena kita suka lupa dengan kalimat-kalimat yang demikian, yang mustajab, dan kalimat-kalimat yang baik dan mulia. Kebanyakan kita. Maka oleh karena itulah, ingatlah diri kita. Itu yang pertama, istiqomah. Yang kedua, istikharah. Istikharah bagi pemuda-pemuda yang belum nikah, belum kawin. Bahkan orang tua juga kepingin 2-3, ada yang begitu istikharah juga. Termasuk ustaz kita ya. Ya. Begitu. Kepingin 2 dan 3 istikharah, dapatkan wanita yang cantik. Ya, tapi soleh, solehah. Ya kan? Boleh. Karena Nabi menyuruh sampai 4. Kalau tidak sanggup 4-4-nya, cukup 1. 1 saja tidak habis. Ya kan? Ya Pak ya. Kampung nang jauh di mato, udah lama nggak bersua di kandang kudo, ya kan? Nah, 1 saja Pak, ya 1 saja, 1 saja cukup. Oleh karena itulah kita bersyukur punya istri, punya anak banyak, dibina, diarahkan, dididik, disekolahkan, dikasih makan dan minum, diurus. Sebab itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istighfar. Banyak-banyak istighfar, paling sedikit 33 kali, paling banyak 100, 1000, 10.000. Kemampuan kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqu minan nar. Ini adalah kesempatan kita beribadah kepada Allah, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu kata Allah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Maidah ayat 2. Berlomba-lombalah kamu semua dalam berbuat kebaikan, saling menasihati, mengingatkan kawan kita, saudara kita, teman kita, terutama istri dan anak-anak kita semua, serta cucu kita. Diingatkan. Jangan berlomba-lomba dalam berbuat kejelekan, kenistaan. Jangan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perbuatan demikian. Maka Allah akan kirimkan azab yang sangat pedih, yang sangat susah sekali. Allah kirimkan kepada kita.
Maka jangan di antara kita menasihati yang tidak baik, menasihati yang baik-baik saja. Itu kata Allah, surat Al-Maidah ayat 2. Kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Maha mulia. Manusialah yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia tidak memuliakan Allah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang tarawih, tidak ada yang zakat, tidak ada yang infak dan sedekah, tidak ada yang mengucapkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Itu tandanya kita memuliakan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata Allah. Hai manusia, sembahlah Rabbmu itu, tinggikan namanya Allah itu, sebutkan nama Allah itu dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang thayyibah bersama orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu mengesahkan Allah, memuliakan Allah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, pulpen. Dulu nggak ada pulpen, ini pulpen, ballpoint untuk menulis. Dulu dari kelopak korma dia punya batangnya, dilancipkan, dicelupkan di air berwarna hitam, warna biru, warna merah, warna hijau, ditulis di kelopak korma, ditulis di batu-batu, ditulis di kulit onta, di kulit kambing pada saat itu. Dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Maka turunlah ayat-ayat Quran Utsmani. Quran Utsmani yang kita bacakan, lagukan. Al-Quran itu setiap tahunnya oleh umat Islam seluruh dunia, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, mengadakan tilawatil Quran. Untuk apa? Penyebaran ajaran Islam. Memang orang baca Quran itu tidak ada hadisnya atau Quran suruh lomba, tidak ada. Tetapi untuk penyiarannya perlu diadakan itu, untuk meningkatkan kualitas umat Islam dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai hafiz dan hafizah, qori dan qori'ah. Nah, itu sebabnya diadakan oleh pemerintah Indonesia. Dikirim ke Syria, dikirim ke Ismailia, dikirim ke Malaysia, dikirimkan ke Pakistan, dikirimkan ke Iran. Semua yang bisa baca Quran, qori dan qori'ah, hafiz dan hafizah. Oleh karena itulah, jangan diantar kita merasa segan baca Quran, tetapi bacalah Quran sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dan seindah-indahnya. Tidak mampu kita untuk membacanya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sesuai dengan tajwidnya. Tidak bisa belajar sama guru kita yang tadi saya katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Quran. Kita punya ustadz di sini banyak. Ustadz Asep, ya, Ustadz Ramdhani, ya, yang perempuan Ustazah Siti Aminah, Sri Rahayu, ya, banyak ustazah. Titipkan anak kita untuk baca Quran. Karena saya punya pesantren hafiz Quran dan qori, boleh dikirim kepada tempat saya, Ninanggela, RT 2, namanya Madrasah SMP SMK Generasi Muda Indonesia. Itu saya punya.
Saya sebagai ketua pondok pesantrennya untuk hafal Quran. Beberapa bulan yang lalu 68 orang hafiz dan hafizal Al-Quran yang baca 5 juz sampai 10 juz. Alhamdulillah saya bina. Saya sudah dapatkan 2 yang ngambil Al-Azhar, 2 orang dari NTT. Halimah namanya perempuan. Kalau yang satu Asy'ari dari Bali. Tuh, dari Bali dikirim ke Al-Azhar. Alhamdulillah, itu binaan kita. Berarti anak itu mampu melaksanakan tugasnya sebagai qori dan hafiz Al-Quran dalam rangka meningkatkan mutu pengetahuan keilmuannya di masa sekarang dan akan datang, insya Allah. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan apa-apa yang belum diketahuinya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita ini. Dulu waktu TK bisa nggak baca alif sampai ya? Nggak bisa. Termasuk saya nggak bisa. Kata gurunya, ini alif bukan alif Pak Guru, ini waw. Kata gurunya, kamu bandel juga nih. Ini alif bukan waw. Wawnya bengkok ke bawah, alifnya lempang. Kata guru kita, oh begitu Pak Guru ya, kalau waw itu bengkok begitu ya. Ya, itu belajar. Dimarahin sama Pak Guru karena salah kita mengerti, ya kan? Alif sampai ya. Orang-orang itulah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari pelajaran itu, pelajaran yang lain juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu agama maupun qiraatul Quran serta pengetahuan-pengetahuan lainnya. Yang sebenarnya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerimanya melalui malaikat Jibril, agar supaya Allah menghendaki umat Islam memperkaya pengetahuannya dan membaca ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh kegusaran, kekhawatiran umatnya itu jangan sampai tidak mengetahui tentang ajaran Islam, siapa yang disembahnya, siapa yang untuk berterima kasihnya. Kenapa saat itu orang menyembah berhala, patung-patung, roti-roti yang dibuat oleh mereka sendiri, Tuhan mereka Lata dan Uzza. Nabi Muhammad mengajarkan mereka supaya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang pertama itu. Kehebatan Al-Qur'anul Karim yang sangat luar biasa ini, maka kita pada malam hari ini mengadakan nuzulul Quran. 2 kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya apa? Menurunkan Al-Quran ke bumi ini untuk difahami, dihayati, dianalisis dan dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Quran apa? Quran adalah pedoman hidup, petunjuk hidup, pedoman hidup untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Itu namanya Quran. Maka nuzulul Quran adalah merupakan kitab suci Al-Quran. Maka peristiwa itu turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran dan perantaran malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebenaran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya meluruskan saja kepada umat-umat kita ini, meluruskan juga umat-umat sebelumnya kebenaran ilahi Rabbi terhadap keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
muttaqin. Itu kata Allah. Demikianlah kitab suci Al-Quran yang tidak dapat diragukan kebenaran di dalam ayat-ayat dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk bagi orang mereka, bagi manusia, bagi umat manusia yang mengerti kemuliaan Al-Qur'anul Karim agar menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kitab suci Al-Qur'an. Kebanyakan orang baca Quran tidak akan bosan. Tapi kalau baca buku bosan, ngantuk. Tapi ada juga orang baca Quran ngantuk, ada banyak iblisnya, banyak setannya. Ya. Nah, itu. Tapi usahakan memerangi ya daripada setan dan iblis. Walaupun belenggukan oleh Allah Subhanahu wa taala setan dan iblis itu dalam neraka, tetapi hawa nafsu kita tuh masih ada. Masih ada. Ya, ada yang tidak mau 30 juz habis, hanya 15 kali aja cukup. 10 juz saja cukup. Tidak demikian. Lihat kita di Hatmul Quran. Di sini enggak ada Al-Quran, ada ya. Ya, di Hatmul Quranul Karim ini kita membaca doa dan zikir. Ya, ada baca doanya. Kita baca doa. Ya, kita baca doa. Sehingga doa ini bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat juga bagi orang lain, sehingga membawa berkah, ya, membawa berkah pada diri kita. Ya, ini Quran. Allahumma anfa'na bil Quran wa ummana bil ghufran wa zayyinal Quran bi aswatikum wa rattilil Qur'ana tartila khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Di dalam ini ada doa. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah baca, ya, dibaca. Jadi kitab Al-Quran ini sebagai pedoman bagi umat Islam seluruh dunia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 20 generasi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setengah dari generasi yang diajarkan oleh Nabi kita menyebarkan, termasuk Al-Khulafaur Rasyidin, termasuk yang lain-lain terdapat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para pejuang-pejuang kita, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan imam-imam yang terkenal di dunia ini. Itu juga membawa ajaran Islam tentang Al-Quranul Karim yang dinuzulkan oleh kita setiap tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan ini kita dapatkan awwalur rahmah, magfirah, dan itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Selain itu ada lagi imam-imam yang lain turun berjuang ke jalan Islam. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ya, Imam Hanafi. Semua mereka ini, beliau ini adalah penghafal Quran 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau kita sudah tua-tua bangka nggak bisa baca Quran, masih belajar Al-Quran. Nah ini. Tetapi imam-imam inilah yang mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka kita meningkatkan kualitas keimanan kita, pemahaman kita dalam mazhab 4 macam ini. Maka kita baca semua. Jangan hanya baca hanya satu mazhab, 4 mazhab. Di Arab itu kita ketemu Allah melihat orang sholat, Allahu Akbar, tangannya tetap lurus saja. Loh, kita kan Allahu Akbar tangan di dada atau di perut, kok itu lurus? Berarti dia mazhab apa? Kan begitu. Ya, jangan heran. Ada lagi orang sholat, Allahu Akbar, kaget kita. Ya Allah, faham apa lagi ini? Kaget benar nih saya nih, ya kan? Seharusnya pelan-pelan kan. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, kaget kita samping kiri dan kanan. Itu mazhab lain. Begitu. Ada lagi yang sholat, Allahu Akbar,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, subhanallah. Sampai 4 kali, 5 kali baru Allahu Akbar benarnya. Kita yang di belakang ini, kapan Allahu Akbar kita baca doa iftitah nih. Allahu Akbarnya udah 4 kali, kita belum memulai. Jangan heran. Kebanyakan kita banyak herannya, termangu-mangunya melihat orang demikian. Tidak usah, ya kan? Nunggu imamnya tertib dia. Kan 13 macam tertib rukunya sholat. 13. Kita ikutin saja. Begitu Allahu Akbar, ikutin. Begitu juga imam. Ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah sir. Ya, ada. Ada yang baca tetap, ada. Walaupun tidak ada bismillahnya, boleh. Jangan bingung, jangan resah gitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, betapa resahnya pikiran hati saya ya Allah. Bagaimana saya harus tenang keadaan umatku menyembah selain Engkau ya Allah." Turunlah ayat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Baru tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Jika ada kesusahan, pasti ada kemudahan, kata Allah. Kalau udah kesusahan, paceklik, ya kan, COVID-19, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya ikan, tidak punya kenduri dan sebagainya, udah susah. Tetapi Nabi sendiri susah pada saat itu. Sekarang kita masih enak, masih bisa diberi oleh RT, RW, BLT, BPJS, ada juga kan dapat duit juga, ada yang tidak dari hasil pekerjaannya, usahanya, ikhtiarnya ada. Tapi kebanyakan manusia banyak orang yang mengeluh dari perbuatan itu. Nabi sudah contoh banyak kepada umatnya agar jangan banyak mengeluh, tetapi ikhtiar, usaha terus sampai mendapatkan pekerjaan dan nilai-nilai Islam dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Itu. Maka selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari kota Mekah dan kota Madinah, 23 tahun, 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah. Nabi kita menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Turunlah Al-Qur'an di bulan Ramadan itu, surat Al-Qadar yang kita baca dan kita nuzulkan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu kata Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Ini kita semua mendapat kemuliaan dari Allah. Allah yang kasih mulia. Walaupun duduknya panas, Allah kasih ganjaran 700 kali lipat pahalanya. Yang tidak tahan pulang tidur. Itu tandanya iman kita sudah kurang. Dan apakah kamu tahu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah,
yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang bapak-bapak, 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Hitung matematika. Kira-kira 83 tahun lebih atau 84 tahun umur kita. Ada nggak 84 tahun? Bapak? Ya, belum Pak. Belum. Bapak? Belum. Bapak? 84 tahun. 84. Kira-kira 70 tahun. 70 sama dengan saya, belum sampai. Itulah nilai-nilai kehidupan kita 84 tahun umur kita atau 83 tahun, nilai 1000 bulan itu. Sangat luar biasa. Keistimewaan. Mudah-mudahan 13 tahun akan datang atau 14 akan datang masih kita menerima malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Di malam itulah turun malaikat Jibril, Rohul Kudus. Bukan Rohul Kudus Nabi Isa, bukan. Rohul Kudus ini malaikat Jibril memeriksa kita. Ada yang duduknya menerima, mendengarkan dengan baik, saya sedang menyampaikan tausiah. Ada yang menerima sholat berjamaah bersama-sama. Ada yang ngantuk di pojok sana, ada yang ngantuk di pojok situ, ada juga di luar ibu-ibu, ya kan? Nah, itu. Tapi semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lihat Pak Ridwan sedang berpidato tausiah di atas mimbar ini. Yang dengar, perhatikan, yang senter muka saya dilihat, janggutnya panjang seperti saya, ya kan? Dilihat. Bapak kita duduk di kursi, tuh sudah tua, mungkin udah 80 lebih itu beliau. Sudah menikmati malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itulah keistimewaan nuzul Quran malam kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian kita yakin dan percaya kepada ajaran Islam. Keyakinan kita dengan al-ilmul yakin, ilmu yakin kita kepada Allah. Karena kita belajar ainul yakin dengan hati nurani, mata kepala kita dan mata hati kita, kebenaran, kebaikan dan tidak benarnya ada. Kemudian yang ketiga, hakul yakin, ya kan? Betul-betul hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita terima dari Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan keilmuan Al-Qur'anul Karim itu. Insyaallah kita akan mendapatkan semua dalam saat kita sedang menerima peringatan nuzul Quran malam ini. Malaikat melihat saya sedang berpidato, Bapak mendengarkan pidato saya dan mengerti apa yang saya sampaikan ini sebagai ilmu yang berguna bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya yang berbicara di atas mimbar yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selamat di dunia dan di akhirat, selama juga menjalankan ibadah puasa Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqum minan nar selama 29 hari sampai 30 hari lamanya kabisat. Semoga kita ditutup dengan zakat fitrah dan ditutup juga dengan salat Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barakallahu fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi ja'alna muqimus salatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma tawwil umur wa sihatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'ma maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana takhassu'ana ta'abbudana tadarru'ana qira'atina wa tammim takthirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Demikian nuzul Quran yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.